Hubungan Rusia-Indonesia terus berkembang dan sama-sama menguntungkan, ucapnya. 4. Mengembalikan rantai pasokan pangan di dunia. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh ASEAN ataupun di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel Portal Dunia. Sudah lama juga saya tidak mention daripada Portal Dunia, guys, ya. Dan ada salah satu judul yang membuat saya tertarik untuk mereaction daripada channel Portal Dunia ni, katanya iaitu Australia sekarati, Putin bangun kekuatan baru dengan Jokowi atas perebutan wilayah RI. RI ya. Apakah yang membuatkan Putin begitu hendak bekerjasama sangat dengan Jokowi ini? Dan katanya Putin bangun kekuatan baru dengan Jokowi. Apakah perkara yang mahu dibangunkan? Apakah kekuatan yang mahu dibangunkan antara Putin dan Jokowi ini? Dan apakah perjanjian antara mereka ini, Putin dan Jokowi ini? Itu yang menjadi tanda tanya saya, guys. So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. One of the most fast developing countries in Southeast Asia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang cepat di Asia Tenggara. Itu memang betul ya. Kita lihat bagaimana tidak lama lagi rampungnya kereta cepat di Indonesia. And needs a lot of energy, first of all, because you cannot imagine the development of economy without development of energy. We know, and you know definitely better than me, that it's still a huge deficit of energy facilities in Indonesia. Now it's a very big question for the government of Indonesia, for the people of Indonesia, what should be the right source of such energy. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan Indonesia. Wah, di situ kita lihat bagaimana apakah yang dijanjikan, apakah yang Putin bangunkan kekuatan baru dengan Jokowi itu, guys. Itu yang menjadi tanda tanyanya, dan apakah kekuatan-kekuatan yang baru itu ya. Mari kita lanjut. Jokowi bertemu Putin. Ini 5 janji Presiden Rusia ke Indonesia dan dunia. 5 janji Presiden bahwa Rusia. Isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Вот наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса героически выполняют свой долг. Все поставленные задачи, как я уже сказал, будут решены. Но что бы хотел сейчас отметить и сказать, говорил уже об этом в самом начале. These are big technology companies, and what's important to Australia, I think, is that we set the rules that are right for our people. And having a news Dan yang berhak atas Pulau Pasir secara sejarah bukan Indonesia. environment in this Apa country dimaksudkan? that is one that is sustainable and is supported commercially. Our position is very clear. We urge all parties to start peaceful dialogue to solve this problem. That is our position, and we look forward and we hope and we pray for a peaceful outcome as soon as possible. Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan 5 hal kepada Indonesia dan dunia setelah pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo. Saat Jokowi ke Rusia, Putin membahas berbagai hal dengan Presiden Indonesia dan menetapkan 5 janji. Yang pertama, kerjasama nuklir. Putin kerjasama nuklir. Putin berjanji menjalin kerjasama di bidang nuklir dengan Indonesia melalui perusahaan Rosatom milik negara. Itu bukan sudah lama ke perjanjian itu, guys, antara Rusia dan Indonesia ni, iaitu perjanjian nuklir itu. Menurutnya, dengan pengalaman, kompetensi dan teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama. Di Indonesia banyak perusahaan kami bekerja di sektor energi, termasuk di industri pengembangan nuklir nasional. Perusahaan Rosatom milik negara, ujar Putin dalam pidato yang dikutip dari kanal YouTube Presiden Joko Widodo.
Rosatom siap bekerja sama dalam proyek bersama, termasuk yang berhubungan dengan penggunaan teknologi nuklir, obat-obatan, dan pertanian, imbuhnya. 2. Kerjasama di proyek IKN. Ketika Jokowi bertemu Putin, Presiden Rusia itu juga menjanjikan kerjasama pembangunan ibu kota negara IKN Indonesia di Kalimantan. Putin lalu menawarkan Jokowi menggandeng Russian Railways dalam proyek besar pemindahan ibu kota negara tersebut. Sebentar, kita ulang apa dia kata tadi. Indonesia di Kalimantan. Putin lalu menawarkan Jokowi menggandeng Russian Railways dalam proyek besar pemindahan ibu kota negara tersebut. Oh, katanya railways yang akan ada di ibu kota Nusantara itu mungkin akan antara kerjasama Putin, itu Rusia dan Indonesia di ibu kota baru nanti. Itu yang saya faham ya. Ada prospek yang bagus tentang bisnis di pengembangan infrastruktur logistik dan transportasi. Khususnya perusahaan Russian Railways dapat bergabung dengan proyek besar pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan, kata Putin. Maknanya di sini Rusia mahu ada projeknya juga lah di dalam ibu kota Nusantara di Kalimantan nanti. Maksudnya Railways itulah ya. Presiden Rusia berusia 69 tahun itu melanjutkan, ibu kota Moskwa dapat menjadi contoh karena menunjukkan perkembangan cepat dan sangat baik. Apa yang dia naik itu ya? Kota Moskwa dapat menjadi contoh karena menunjukkan perkembangan cepat dan sangat baik. Becak motor. Sebelumnya pada awal pidato, Putin mencontohkan kerjasama proyek Indonesia dan Rusia pada masa lalu seperti pembangunan industri, stadion, rumah sakit, dan institusi penting lainnya di bumi pertiwi. 3. Kerjasama di bidang wisata. Jokowi menurut Putin menaruh perhatian pada sektor kerjasama signifikan seperti wisata budaya dan pertukaran pelajar. Rusia akan memfasilitasinya dengan pelonggaran pembatasan perjalanan pelancong, begitupun dengan kebijakan bebas visa yang sudah ada. Kemungkinan untuk melanjutkan penerbangan langsung dari Moskwa ke Bali juga sedang didiskusikan, ungkap Putin. Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga membuat Putin berencana meningkatkan dialog antar agama. Sebentar, kita dengar balik. Sedang didiskusikan, ungkap Putin. Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga membuat Putin berencana meningkatkan dialog antar agama Indonesia-Rusia. Maknanya Rusia pun tahu ya, Indonesia ini adalah mempunyai populariti Islam yang teramai juga di dalam dunia ni. Baru-baru ini delegasi dari wilayah Muslim Rusia mengunjungi Jakarta untuk pertama kalinya dalam sejarah, ujarnya. Pada awal pidato, Putin menyebut Indonesia sebagai salah satu mitra kunci di kawasan Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia terus berkembang dan sama-sama menguntungkan, ucapnya. 4. Mengembalikan rantai pasokan pangan di dunia. Putin membantah Rusia mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan krisis pangan global. Sebaliknya, ia menuding itu adalah konsekuensi dari kebijakan negara-negara lain. Kami berkali-kali menekankan bahwa ketidakseimbangan pasokan pangan di dunia adalah konsekuensi langsung bertahun-tahun dari kebijakan makroekonomi beberapa negara. Emisi yang tidak terkendali, akumulasi utang, dan situasi sejak awal pandemi virus corona. Akan tetapi, negara-negara ini tidak mau mengakui jatuhnya perekonomian mereka akan menggoyahkan stabilitas pangan dunia. Dengan menjatuhkan pembatasan ekspor pupuk Rusia dan Belarus, menghalangi ekspor gandum Rusia ke dunia yang membuat rumit pasar dan muatan kargo kapal pembawa pupuk. Meski begitu, Putin berjanji membawa Rusia tetap memproduksi dan mengekspor bahan pangan sesuai kebutuhan dunia. Rusia kembali dan tetap menjadi satu-satunya produsen dan eksportir produk makanan terbesar di dunia. Pengiriman produk pertanian kami tersebar ke 161 negara. Tahun lalu ekspor lebih dari 43 juta ton biji-bijian yang 30 juta ton diantaranya adalah gandum. Tahun ini kami memprediksi musim panen biji-bijian yang baik yang membuat kami berkesempatan meningkatkan suplai ke pasar luar negeri hingga 50 juta ton, kata Putin. Maknanya kita tahu juga Rusia ni memang adalah pengeluar terbesar gandum juga di dalam dunia ni guys ya. Banyak negara-negara yang bergantung dengan produk gandum daripada Rusia. Lebih lanjut, Putin menjelaskan produk-produk itu akan memenuhi kebutuhan petani negara-negara sahabat termasuk Indonesia. Selain biji-bijian, Rusia juga bakal mengekspor nitrogen,
fosfat kalium, dan bahan pupuk mentah. Rusia menyumbang 11% pupuk mineral ke dunia dan untuk beberapa barang melebihi 20%. Tahun lalu kami mengirim 37 ton produk ini ke luar negeri, kata Putin. Oke guys, jadi begitulah tadi seperti mana yang kita sama-sama reaction, katanya itu Putin bangun kekuatan baru dengan Jokowi atas perebutan wilayah RI. Di situ rupanya Putin akan sentiasa bekerjasama dengan Indonesia walaupun bagai apa pun yang sekali dibuat oleh Indonesia, Putin pasti akan mendukung Indonesia. Tidak kira daripada supply makanan, daripada segi apa pun, sehingga kan di ibu kota baru yang di ibu kota baru Nusantara Indonesia yang baru di Kalimantan pun Putin mahu ada projeknya di situ, railway-nya di situ juga. Katanya dia mahu mewujudkan di kota baru Indonesia itu kan. Sampai begitu sekali. Kita tahu Indonesia dengan Rusia ini memang daripada zaman dulu lagi, daripada zaman Soekarno lagi, memang tetap sentiasa bekerjasama. Dan sehingga sekarang hingga zaman Bapak Jokowi sekarang ini, kita lihat legasi itu masih lagi kekal hingga kini. Itulah hubungan baik antara Rusia dan Indonesia. Tidak kira daripada segi militernya, daripada segi alutsistanya, daripada segi produk makanannya dan apa saja, pasti Indonesia dan Rusia ini tetap akan bekerjasama. Itulah hubungan baik mereka ya. So, okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.